masa situasi sulit di tengah terpaan pandemi COVID-19 tidak membuat semangat masyarakat Indonesia untuk saling berbagi kebaikan luntur. Justru di masa-masa sulit seperti inilah budaya gotong royong kemudian digeliatkan kembali oleh berbagai komunitas masyarakat yang kemudian dianggap mampu untuk membantu menjawab persoalan-persoalan yang kini dihadapi masyarakat Indonesia. Lalu sejauh mana kekuatan semangat gotong royong ini bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk membantu pemerintah dalam penanggulangan pandemi COVID-19? Kita akan membahasnya malam hari ini dengan tema gotong royong melawan corona. Bagaimana upaya koordinasi seperti ini eh, terjadi di era pandemi. Yang ini jauh lebih sulit karena semua relawan tidak mudah untuk turun lapangan, ya karena itu tadi adanya potensi untuk tertular. Nah, pada saat yang sama saya khawatir ini sebuah bencana yang Hmm. memerlukan nafas panjang. Hmm. Kita tidak tahu kapan berakhir. Oleh karena itu kita harus melakukan suatu strategi, ya, pertahanan harus berlapis-lapis, jejaring yang selama ini belum pernah kita lakukan secara intensif adalah jejaring digital. Hmm. Oleh karena itu kalau ada upaya-upaya seperti telemedicine ya dari para dokter, dan bisa jadi bukan hanya dokter, yang kita butuhkan adalah misalnya psikolog. Nah, mungkin juga kalangan rohaniawan ya, para orang yang bisa bagaimana menenangkan warga secara pendekatan keagamaan. Juga mungkin kita butuh eh, bantuan-bantuan dari kalangan yang bisa menghimpun bantuan logistik yang berupa bahan makanan. Nah, ini jadi kalau seandainya apa yang dilakukan dari berbagai kalangan profesional itu bisa berjejaring, ya ini luar biasa. Hmm. Inilah yang sebetulnya kita tunggu. Saya sekarang ke Mas Rio. Mas Rio, salah satu penggagas untuk melakukan telemedicine gratis di wilayah Sleman, Yogyakarta ya. Kita tahu juga ini mulai dari Twitter ya Mas. Awalnya kemudian men-tweet ada atau memberikan layanan gratis dan kabarnya mendapat 800 pesan dari masyarakat yang ingin menggunakan jasa atau layanan atau bantuan yang diberikan oleh Mas Rio. Kalau saya itu dari awal, saya murni memang minta bantuan, minta tolong waktu dan tenaga pikirannya dari teman-teman saya sendiri, dari yang satu profesi itu teman-teman dekat saya dulu yang sama-sama dokter, terus akhirnya mereka mau dan kita juga buat, kayak poster gitu, kita minta tolong buat teman-teman yang mau merelakan waktu dan pikirannya untuk membantu, saudara-saudari kita untuk meringankan beban bencana ini, bisa hubungi saya untuk, bergabung di tim kayak gitu. Sebenarnya murni benar-benar relawan yang mau tergerak. Saya paham teman-teman saya yang sudah divaksin sudah capek, sudah lelah dengan beban kerjanya di rumah sakit atau di puskesmas. Tapi kalau misalnya ada yang masih mau untuk meluangkan waktunya dan pikirannya, saya sangat-sangat apresiasi. 1 jam, 2 jam itu sungguh-sungguh sangat akan meringankan bagi keluarga-keluarga yang memang sedang isolasi di rumah. Tujuan kita dengan adanya pemantauan seperti ini kan untuk menurunkan angka kematian itu yang pasti, terus juga untuk menurunkan angka positifnya, itu yang tujuan utamanya adalah seperti itu gitu. Jadi edukasi yang kita sampaikan ke pasien yang saya dan tim lakukan itu mencakup dari edukasi umum tentang apa saja yang harus dilakukan, terus tanda bahaya yang harus diawasi, apa saja obat yang boleh dan tidak boleh, keluhannya apakah ada perburukan atau tidak, itu kami edukasikan, Hmm. kami minta untuk dipantau terus-terusan. Karena pasien itu tidak tahu gitu, tanda bahaya seperti apa sebenarnya yang harus dibawa ke Vaskes gitu. Ya, di kalangan pemerintah itu sendiri itu juga harus bersinergi. Orang seperti Dokter Rio dan juga dokter-dokter lain yang sekarang menjadi tulang punggung kita di depan, ya pada saat banyak sekali warga kita yang terpaksa harus ke rumah sakit, harus ke puskesmas. Itu siapa yang menolong kecuali para nakes ini ya, Hmm. perawat, bidan, ya dan juga tenaga-tenaga yang lain. Nah, yang saya betul-betul inginkan ya, jangan sampai mereka itu kehilangan tenaga, kehilangan dukungan. Nah, saya tahu 2 minggu yang lalu atau 10 hari yang lalu
Menteri Dalam Negeri ya Pak Tito itu mengumumkan agar pemerintah daerah segera menyalurkan insentif hak mereka. Nah, ini anggaran yang ada 19 provinsi ya. 19 provinsi yang mendapatkan teguran karena insentif untuk para nakes, hak mereka untuk supaya hidup keluarganya, hak mereka supaya mereka bisa makan, itu baru tersalurkan di bawah 25% itu ada 19 provinsi. Kalau Mas Rio sendiri dan teman-teman, apa sih yang dibutuhkan untuk kemudian layanan ini bisa terus berjalan dan teman-teman bisa semangat untuk kemudian membantu masyarakat kita yang sedang melakukan isoman? Kalau kami, sebenarnya tidak ada apa-apa yang maksudnya yang diperlukan karena, kami juga maksudnya kami punya gawai yang bisa kami gunakan, yang penting kami punya waktu, kami punya, tenaga dan tetap sehat aja dan jiwa untuk membantunya masih ada itu, kami masih mau untuk membantu. Sebenarnya kalau dari kami sih kayak gitu, karena memang dari awal kan, sukarela ya, semampu kami, Ya. sebisa kami. Jadi, ya itu gitu, semampu kami aja, jadi nggak perlu ada support-support atau lain sebagainya sih, enggak gitu. Yang jelas kami minta kepada masyarakat itu, kita sama-sama harus menurunkan angka positifnya dan juga angka kematian akibat isolasinya. Jadi, sesuai yang dikatakan Pak Imam tadi juga ada pilar, prokes, ada vaksinasi dan juga untuk, peningkatan kesehatan kita itu sendiri, mohon itu dijalankan gitu. Kepedulian untuk menelpon, kepedulian untuk membesarkan hati, itu menjadi sangat penting. Jangan segan-segan. Kalau mendengar teman kita yang begitu dekat, dia tertular, telepon dia, besarkan hatinya. Nah, baru yang kedua adalah pastikan kalau teman itu betul-betul memiliki kekuatan ekonomi, memiliki logistik. Tanyakan pada dia, apakah ada dukungan untuk makan, minum untuk keluarganya? Apakah ada dukungan untuk vitamin? Ya, karena kita tahu ketahanan tubuh dia itu harus ditingkatkan. Tidak punya vitamin, kita kirimkan. Nggak usah bicara Indonesia, bicara yang kita kenal saja dulu. Nah, baru kita berpikir Terlalu luas. bagaimana jejaring-jejaring itu meluas. Ya pemirsa, saya sudah perjumpaan kita hari ini di Sudut Pandang. Kita akan berjumpa lagi di Sudut Pandang pekan depan dengan tema yang berbeda.